kita lanjut kepada Uda Yuliandre Darwis. Kami persilakan Uda Yuliandre Darwis, Ketua KPI ya, Komisi Nasional, dan sekarang tetap terpilih lagi menjadi anggota, dan beliau ini adalah dosen senior dan juga aktivis pada waktu mudanya. Silakan Uda Yuliandre Darwis. Terima kasih Om Fasli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkah untuk kita semua yang saya hormati, tentunya saya banggakan orang tua juga mentor dalam hidup, Profesor Jalal, yang telah memberikan secercah tapak dalam perjalanan hidup saya khususnya ya, untuk memotivasi sehingga kita menjadi bagian semangat dari perubahan. Dan tentunya Pak Direktur Eksekutif, Pak Burmalis, yang selalu Kakanda mendorong untuk membuat komunitas ini menjadi baik dengan niat, ya semuanya dimulai dengan relawan ya. Alhamdulillah keikhlasan itu sudah berbuah, berdampak untuk menghubungkan kita semua. Setelah diamanahkan jadi sekjen ya di Minangkabau Diaspora Network, saya tentu banyak hal juga saya membaca semangat ini. Dan para tokoh yang hadir dan narasumber, tadi ada Bang Rafiq, kemudian saya lihat tadi ada Buya Sofyan Karim, Pak Gus Pardi, dan tokoh-tokoh Pak Irman, Gusman, dan sebagainya yang hadir di sini. Saya mohon maaf sekali tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sahabat-sahabat dari Tarek tadi, Ketua IPMI, dan juga Dinda Timi ya. Mungkin sedikit sharing semangat dari apa yang mungkin bisa diurai dalam pointer acara Dialog Internasional Pemuda Minangkabau ini. Saya memahami ketika diamanahkan menjadi Ketua Lembaga Negara di Indonesia dengan waktu itu usia 35 tahun 11 bulan, ya orang beranggapan kita yang paling muda. Tapi seiring waktu ternyata juga kita nggak muda lagi kan begitu. Walaupun perjuangan saya sendiri diamanahkan kembali menjadi komisioner lembaga negara, ini adalah suatu ya mungkin prestasi semangat ya mungkin bagi kita semua, bahwa biasanya kalau komisioner KPK, KPU itu jarang lah untuk bisa 2 kali round ya. Biasanya 1 kali round udah gantian. Tapi ada amanah baik, mungkin ini jadi lecutan, ada pekerjaan yang belum selesai di media ini. Nah, saya sedikit sharing mungkin. Saya panggil Om Fas. Om Fas dulu saya masih ingat ketika Om Fasli saya diamanahkan menjadi Duta Muda UNESCO untuk Indonesia di Perancis, dan beliau juga waktu itu masih Dirjen, bantu juga bahwa ketika saya jadi Ketua BEM di UNPAD, di Presiden Mahasiswa di Pajajaran, juga beliau hadir begitu banyak menginspirasi juga. Waktu itu saya pernah jadi Ketua Unit Minangkabau di Universitas Pajajaran, waktu itu juga beliau sebagai Ketua Gubu Minang. Jadi hubungan chemistry itu sebenarnya sudah diukur dengan ketakdiran kita, dengan pertemuan-pertemuan yang tidak disengaja, bahkan disengaja. Ini adalah bagian dari sebenarnya adalah chemistry yang paling gampang sebagai orang Minang. Saya bangga karena saya besar nggak bisa lepas dari konsepsi Minangkabau itu sendiri. Besar tumbuh di Padang, kemudian mendapatkan amanah untuk sekolah. Waktu itu jadi presiden mahasiswa agak telat S1-nya, tapi saya buktikan waktu selesai doktor saya malah sebelum usia 30 tahun, ketika dunia komunikasi bertumbuh, saya malah melihatkan doktor media pertama pada waktu itu, dan sampai saat kemudian Pak Dahlan Iskan mendorong jadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi se-Indonesia di usia 33 tahun. Bagian saya itu adalah tidak jauh dari kontestasi dari Minang. Teks yang saya buat pasti selalu dari Minangkabawi, itu tidak akan hilang. Apa yang bisa saya sharing hari ini kepada kita semua, mungkin ini bukan mengajarkan, tapi apa yang saya dapatkan. Memang rata-rata anak muda ini adalah konsep utama dia untuk berjuang itu adalah pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan sebuah proses untuk bentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, mampu berpikir secara saintifik dan filosofis, tapi juga mampu mengembangkan spiritualnya. Nah, inilah kekuatan dari Minangkabau, anak muda menurut saya. Anak rantau Minang pasti diharapkan menjadi generasi yang berkarakter, sangat menentukan. Yang utama itu adalah kualitas moral. Arah pengambilan putusan dan tingkah laku dari setiap generasi muda itu seperti itu. Bang Rafiq senior saya di SMA. Kemudian Bang Andre Rosiade senior juga, tetapi ketika menjadi presiden mahasiswa saya di Pajajaran, beliau jadi presiden mahasiswa di Trisakti. Secara usia saya di bawah beliau, tapi hari ini membuktikan aktualisasi beliau, cara style beliau nggak berbeda dengan apa yang dilakukannya menjadi seorang wakil rakyat hari ini. Tipikalnya sama ketika muda. Jadi secara filosofi, silaturahim hari ini memudahkan kita untuk berkumpul dari menjadi sebuah komunal. Om Fasli, Pak Fasli sudah memberikan ruang ini, platform baru ya untuk kita bersifat connect.
untuk cepat. Bahkan untuk paling bersilaturahim. Dulu nggak bisa begini. Dulu kita harus mencari jadi aktivis, baru ketemu prominent figure siapa. Hari ini saya kenal Timi, Mbak Timi, kemudian saya bikin production, Timi sebagai kitabisa.com bisa bantu, kemudian Valdo, Bang Rafiq, semua tokoh-tokoh di dalam ini sering kita berinteraksi. Artinya apa? Ada platform yang memudahkan. Artinya, apa yang dibikin oleh Founding Fathers mungkin lebih cepat. Hari ini bisa kita interaksikan. Itu mungkin. Karena apa? Karena ada insan kreatif, ada insan kompetitif yang lahir sebagai Gen Minang itu, yang mampu mencapai keunggulan, tentu memiliki daya saing yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Kelebihan dari pemuda Minang itu adalah paling gampang beradaptasi. Dengan lingkungan yang baru, karena kita tahu, tadi Tarik di Mesir, nanti Pak Om Fas tentu akan bicara keliling ketua PPI. Saya juga pernah jadi PPI pimpinan PPI di Malaysia, merasakan juga bagaimana filosofi itu. Ketemu dengan masyarakat Minang, dari mulai Dato' Raisya Tim, kemudian sampai Om Dirwan Daru, semua tokoh-tokoh Minang itu berdiskusi, dan saya pasti nimbrung. Nah, itulah menjadi kekuatan hablum minan nas yang diajarkan agama, kekuatan Minangkabau yang senang berkumpul bersilaturahim, tetapi inilah yang kadang-kadang agak repot ketika orang Minang berkumpul, otalapaunya kadang-kadang agak meleset sebagian, ada diskusi-diskusi yang kadang-kadang tidak munculkan eksekusi ya, hanya sekedar otak-otalapau, tapi alangkah indah otalapau itu dirumuskan dalam sebuah gagasan ide, kemudian diaktualisasikan. Inilah yang saya pikir yang dilakukan oleh Founding Fathers kita, Bung Hatta, Jugo Salim, Sahri, dan sebagainya. Hari ini pun lintas pikiran tuh juga terjadi. Walaupun dalam satu posisi kadang agak malu minta tolong kepada kakak kita. Misalnya, Pak Fasli minta tolong dong, saya lobby ketua umum partai ini untuk memilih saya jadi komisioner. Mungkin nggak sejauh itu. Karena apa? Karena ada yakin, semangat bahwa sebuah knowledge, sebuah perilaku yang diajarkan dulu sebagai junior, mendirikan saya bahwa saya mampu untuk berjuang untuk itu sendiri misalnya. Inilah sebuah catatan-catatan yang mungkin membuat Gen Minang itu hadir dalam diri kita untuk bisa gampang beradaptasi, sehingga apa? Regulasi emosi dalam jiwa kita, ada sesuatu emosi untuk mengatasi stres dan kesepian di luar itu biasanya kita larinya ke pendidikan, aktivis sosial, sehingga berinteraksi, sehingga tidak ada rasa kesepian yang kosong bagi Gen Minang waktu di zaman saya waktu itu. Mungkin inilah semangat yang menjadi Alam Takambang jadi guru, Om Fas, menjadi sharing highlight dalam diskusi kita pada awal anak muda ini. Mungkin itu, Om Fasli. Terima kasih. Terima kasih udah Julian Redarwis ya, salah satu tokoh rising star kita.